Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Terlihat mustahil, tapi hal hebat ini akan menjadi milikmu dan buat mereka terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Swords, ada The Chariot, Seven of Swords, Eight of Pentacles, dan di sini juga ada Eight of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Two of Swords. Saya merasakan di sini sepertinya untuk sebagian kamu ya, sepertinya apa yang kamu tuju, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu rencanakan sepertinya akan berhasil. Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang memulai bisnis atau pekerjaan yang baru. Saya merasakan hal yang baru ini benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Dan bahkan semua ini bisa saja di luar nalar atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu ya. Dan bisa saja yang kamu miliki ini nanti banyak yang buat orang-orang iri ya dengan pencapaian kamu, dengan hasil yang kamu dapatkan. Ini bisa tentang kamu benar-benar akan mendapatkan pekerjaan yang memang selama ini kamu harapkan atau melebihi dari itu. Oke. Di sini saya merasakan kamu menunjukkan jati diri kamu ya. Kamu menunjukkan kehebatan kamu. Ya mungkin sebelumnya banyak orang yang merendahkan, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang meragukan tentang kamu, tentang kehidupan kamu. Tapi di sini saya merasakan kamu mampu untuk buktikan bahwa kamu mampu untuk bisa meraih sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa meraihnya. Tidak semua orang bisa memiliki sesuatu hal yang kamu miliki nanti. Kamu buktikan, dan kamu buktikan ini kehebatan kamu yang bisa saja bikin mereka terdiam. Mereka yang dulunya menjauh tiba-tiba mendekat, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kayaknya kayak merasa tersaingi ya hidupnya, atau nggak terima dengan perkembangan yang cukup baik, cukup pesat dalam kehidupan kamu. Ya mungkin karena pekerjaan ini kamu benar-benar mampu merubah kehidupan kamu dari segala sisi bahkan. Oke. Ini bisa saja terjadi ya. Keajaiban bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, karena mungkin ada juga sebagian kamu yang saat ini masih dalam proses, masih dalam keterpurukan, masih menantikan sebuah perubahan, ya artinya butuh kesabaran,
butuh mental yang kuat, karena memang untuk bisa di tujuan, untuk sampai di tujuan kamu itu terkadang banyak ya ujiannya, cobaannya. Tapi pada akhirnya di sini saya merasakan kamu benar-benar akan bisa sampai ke tujuan kamu. Target kamu itu apa? Atau bahkan ini bisa saja melebihi dari apa yang kamu targetkan sebelumnya. Bisa dalam hubungan juga. Ada yang mungkin di sini mentargetkan mungkin menikah beberapa tahun lagi, tetapi ya kalau jodohnya tahun ini ya artinya ini yang terbaik untuk kamu. Artinya apa ya, jalani kehidupan dengan positif, prasangka baik, lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Oke, ini bisa saya kaitkan dengan penantian seorang jodoh ya, atau pekerjaan atau apapun. Di sini ada the career. Memang saya merasakan ada sebagian kamu yang memang terkadang dihadapkan dengan pilihan yang sulit ya, yang kamu rasa kayak sama baiknya, bingung harus memilih, dalam kebimbangan. Dalam hal apapun, mungkin ada tawaran-tawaran atau mungkin ada kesempatan atau peluang, tapi di sini ada beberapa yang datang, tapi kamu bingung mau ambil yang mana. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk tetap realistis, untuk tetap logika, tidak selalu menggunakan hati ya, tidak selalu terbawa perasaan. Tapi di sini kamu penting untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa menentukan mana yang terbaik untuk kamu. Dan saya yakin kamu akan lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Sesuatu hal yang memang sesuai dengan diri kamu, oke? Tidak dipaksakan, tidak memaksakan juga, tidak perlu berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal ya. Artinya di sini kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu lakukan. Tidak ada paksaan ya, artinya tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada tekanan dari siapapun ya. Ini pilihan kamu ya ini. Oke, artinya kamu sudah lebih bijak, sudah lebih dewasa dalam memilih, karena kamu memilih tidak hanya untuk saat ini aja, kamu sudah lebih memikirkan tentang kedepannya. Itu yang saya rasakan ya. Ada sebagian kamu nantinya baik memilih ya mungkin dalam jodoh, pasangan, karena mungkin ada beberapa yang mendekat, bisa saja, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam usaha, bingung mau buka usaha yang mana. Tapi pada akhirnya kamu akan lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Ada Seven of Swords, ini tidak lepas dari ketakutan ya. Pasti ketakutan itu terkadang ada, kekhawatiran, kecemasan, takut kalau langkah kamu ini salah nantinya. Ya tentunya di setiap apapun yang kamu ambil ya, pilihan atau keputusan tentu ada resikonya. Tapi di sini kamu mampu untuk lebih bisa meminimalkan resiko tersebut, artinya tahu apa yang bakalan terjadi jika kamu melakukan hal ini. Oke, karena setiap yang kamu putuskan itu pasti nanti akan ada resikonya. Tapi ya kamu berusaha untuk kendalikan ketakutan, jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu buat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai karena kecemasan terlalu berlebihan bikin kamu nggak berani untuk melangkah. Artinya kamu akan stuck di keadaan tersebut. Jadi dibalik. Artinya kamu yang harus mengendalikan semua itu, bukan ketakutan yang justru mengendalikan hidup kamu. Ya boleh takut, boleh cemas, boleh khawatir, tapi itu hanya sebagai bentuk kehati-hatian, bentuk kewaspadaan agar tidak salah, agar berhati-hati untuk kedepannya, untuk tidak salah dalam memilih dan tidak salah dalam melangkah. Artinya perlu pemikiran yang bijak untuk bisa tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kamu tentang apapun ya, hubungan kah, karir kah, pekerjaan atau apapun ya. Saya merasakan di sini semua yang kamu lakukan, proses yang kamu lakukan di sini pada akhirnya benar-benar membuat kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Bisa mencapai sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa mencapainya, tidak semua orang bisa milikinya. Itulah kenapa banyak yang iri, banyak yang merasa tersaingi tentang hasil yang akan kamu dapatkan ini.
Ya, kamu di sini berusaha untuk membuktikan ya kepada diri kamu, kepada orang-orang yang pernah nyakitin kamu, pernah melakukan penolakan terhadap kamu, oke? Pernah melakukan penolakan yang mungkin di saat kamu minta bantuan, dia menolak. Di saat kamu berada di titik terendah, menghubungi seseorang, tapi nggak digubris, dicuekin aja, ada yang seperti itu. Tapi di sini kamu membuktikan bahwa di sini kamu mampu untuk bisa merubah kehidupan kamu. Oke, kamu mampu untuk kembali bangkit. Kamu mampu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Mampu untuk keluar dari keterpurukan kamu dan buktikan. Kamu mampu memiliki sesuatu hal yang bisa melebihi apa yang orang tersebut miliki. Itu. Ini bukan berarti egois ya. Ini bukan berarti menyombongkan diri. Ini lebih kepada menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, karena kamu berhak untuk mendapatkan penghargaan itu dari diri kamu sendiri. Menghargai diri kamu sendiri dan mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan ada orang lain yang mungkin nyakitin perasaan kamu, meremehkan kamu. Itu adalah motivasi terbesar ya dalam diri kamu, pembuktian yang sebenarnya. Oke. Di Age of Cups, saya merasakan akan ada kehidupan yang lebih tenang, akan ada kehidupan yang lebih nyaman yang akan kamu rasakan nanti. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang masih memilih untuk sendiri, ada juga sebagian kamu yang masih betah dengan kesendirian atau fokus untuk perbaikan, untuk finansial, untuk pekerjaan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang mengesampingkan tentang hubungan asmara. Tapi apapun itu keputusan atau pilihan kamu, saya yakin itu adalah yang terbaik. Tapi nanti pelan-pelan kamu juga akan di saat situasi atau kondisi sudah mulai terkendali, ya pelan-pelan kamu juga akan mampu untuk membuka hati, untuk kembali merasakan cinta, karena kamu berhak ya untuk benar-benar bisa merasakan kebahagiaan lagi, oke, menemukan seseorang lagi, punya hidup yang lebih bergairah lagi, ya kamu berhak untuk bahagia. Oke. Kita lanjut. Di sini ada new beginning. Di sini ada sacred space. Ada divine timing. Ada kartu death, dan di sini juga ada perception. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini ya akan ada saatnya ya kamu merasa terlahir kembali karena punya kehidupan yang baru, sesuatu hal yang lebih baik tentunya dari sebelumnya. Keadaan, hubungan, ya mungkin akan ada perbaikan ya di awal tahun ini atau pertengahan tahun ini. Pelan-pelan kehidupan kamu akan jauh lebih baik, lebih berkualitas, lebih meningkat. Artinya kamu merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih bahagia. Terlepas apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu ya, tapi di sini kamu sudah lebih mengambil jarak ya terhadap sesuatu hal yang ada di masa lalu kamu. Artinya kamu tidak mau kembali ke masa lalu, mengingat atau melihat ke belakang lagi, fokus untuk ke depan, untuk lebih kayak udah lebih melindungi diri kamu ya dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Karena bisa saja ada orang yang dari masa lalu yang kembali ke dalam kehidupan kamu atau ngubungin kamu lagi, atau belum move on dari kamu. Bisa saja ada orang yang kembali kepada kamu di saat kamu sudah lebih baik, tapi di saat kamu berada dalam keterpurukan, mereka ninggalin kamu, mereka abaikan kamu. Ada yang seperti itu. Tapi di sini ya kamu juga tidak memendam rasa marah atau dendam ya, tetapi di sini kamu berusaha untuk melakukan sebuah penolakan. Ya untuk memaafkan, kamu bisa memaafkan, tetapi untuk kembali menjalin hubungan, entah hubungan asmara atau hubungan pertemanan atau hubungan apapun ya, kayaknya kamu sudah lebih mengambil jarak. Karena kamu nggak mau merusak kebahagiaan kamu. Karena apa yang terjadi di masa lalu, ya udah biarkan berlalu. Yang untuk kedepannya kamu bersiap untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan ini memang saatnya ya, ini bisa tentang kayaknya keberuntungan ya, ini tidak lepas saya rasakan
ini tidak lepas dari keberuntungan. Oke, keberuntungan karena kamu memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa miliki, atau bahkan di luar nalar, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu, tidak pernah terpikirkan awalnya. Oke, sesuatu hal yang kamu dapatkan ini, tapi ini adalah benar-benar sesuatu hal yang sudah digariskan, sudah ditakdirkan untuk kamu. Ada jalannya di sini kamu mendapatkan hal ini, dan memang tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan nanti. Ya, ada kartu deck, memang ya, kartu deck di sini tidak selalu tentang kegagalan. Memang awalnya ada kegagalan, memang awalnya ada keterpurukan, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal yang baru untuk kamu bisa memulai, melangkah. Oke, melangkah kepada sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, artinya banyak perubahan ya, perubahan yang cukup signifikan, yang drastis nantinya yang akan kamu rasakan. Ini bisa tentang kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, atau bertemu dengan jodoh yang benar-benar akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Artinya apapun yang baru yang nantinya akan kamu lakukan atau yang hadir dalam kehidupan kamu, itu akan membawa perubahan besar. Itu artinya. Jadi di sini saya merasakan kamu sudah lebih saat ini sudah lebih berpikir positif ya, berprasangka baik, tidak mau lagi menyalahkan tentang apapun yang pernah terjadi dulunya, tentang apapun yang pernah menimpa kehidupan kamu. Kamu nggak mau nyalah-nyalahin ya, kamu juga nggak mau menyimpan kemarahan, apalagi dendam, karena itu juga akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, menghambat langkah kamu untuk bahagia. Jadi udah, lepaskan apapun yang dulunya nyakitin kamu, siapapun yang mungkin dulunya ninggalin kamu, atau meremehkan kamu, atau merendahkan kamu. Ya udah, oke, ternyata semua itu membuat kamu jadi seperti yang saat ini. Semua yang terjadi itu membuat kamu jadi lebih hebat, jadi lebih tangguh, dan pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang bisa miliki. Kehidupan yang luar biasa, keberuntungan, oke, tentang apapun itu, baik tentang hubungan, karir, atau mungkin usaha yang sedang kamu jalani. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, ujian, cobaan dalam hidup. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tidak lari dari kenyataan, untuk yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.